Salam jumpa kembali dengan saya Romo Akman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Allah sangat mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia tidak tergantung pada perilaku manusia. Walaupun manusia berdosa, namun Allah tidak melihat manusia dengan perasaan jijik, kecewa, frustasi, atau marah. Allah tidak menjauh dari orang berdosa dengan rasa jijik, tapi mencarinya, membawanya kepada penebusannya. Allah tidak bisa tidak mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia secara mendalam dan melimpah seturut adanya manusia. Allah tahu manusia berdosa, tapi dosa manusia tidak pernah mengurangi kasih Allah kepada manusia. Allah tidak mengizinkan manusia menjadi budak atau hamba dosa. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Amos menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Allah tidak membiarkan umat Israel, umat kesayangannya, binasa. Meskipun mereka hancur oleh kesalahan dan dosa mereka, Allah akan mengangkat dan menegakkan mereka kembali. Allah ingin mereka bertobat dari dosa. Jika mereka bertobat, Allah berjanji bahwa mereka tidak akan hidup lagi sebagai orang buangan. Mereka akan memiliki tanah, kebun, anggur, dan makanan buah yang berlimpah. Singkatnya, jika mereka bertobat, Allah menjanjikan kemakmuran hidup bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salah satu cara bertobat adalah dengan berpuasa. Orang Yahudi sering berpuasa. Orang Yahudi memiliki kebiasaan puasa tahunan, yaitu pada hari raya perdamaian, juga memiliki puasa mingguan, yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis. Dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes mempersoalkan tentang puasa. Mereka mempertanyakan kepada Yesus mengenai alasan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan mereka dan orang Farisi berpuasa. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa para muridnya tidak berpuasa karena Dia, yang adalah mempelai laki-laki, sedang berada bersama mereka. Yesus menyatakan bahwa selagi dirinya, yang adalah sang pengantin, masih berada bersama para muridnya, maka yang ada adalah sukacita, kegembiraan, dan bukannya duka cita. Jadi, selagi Yesus masih bersama para muridnya, tidak ada di antara mereka yang sedih hati dan tidak menyantap hidangan yang disajikan. Yesus menyatakan bahwa bukan tidak ada saatnya para muridnya berpuasa, tapi akan ada saatnya, yaitu ketika sang mempelai atau Kristus wafat dan bangkit. Yesus menegaskan bahwa puasa adalah sebagai ungkapan iman akan penderitaannya. Yesus mengkritik mereka dengan dua kiasan.
Tidak seorang pun menampalkan secari kain yang belum kusut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya. Di sini Yesus menyatakan bahwa puasa bukanlah soal penampilan luar, tapi pertobatan batin. Yesus menekankan tentang kualitas dari puasa dan bukan kuantitas. Yesus juga menegaskan bahwa jika orang berpuasa, tapi bukan dengan tujuan untuk bertobat, untuk hidup baru, tidak ada gunanya ia berpuasa. Bahkan itu akan merusak atau mengoyakkan diri orang tersebut. Jika orang berpuasa, ia juga mesti punya niat dan intensi untuk hidup secara baru. Orang berpuasa bukan soal kebiasaan, tapi karena ia sadar dan penuh penghayatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui Injil hari ini, Yesus menyadarkan kita bahwa puasa adalah tanda orang merendahkan diri dan bukan sebagai ajang untuk pamer kerohanian. Puasa bukanlah soal rutinitas atau kebiasaan, tapi menuntut penghayatan. Puasa bukanlah sebagai ajang bagi diri untuk memamerkan bahwa saya seorang yang rohani. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa puasa adalah sebagai ungkapan iman akan penderitaannya. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang adalah sebagai tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan sebagai tanda bahwa kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai silih dosa kita, dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Puasa dan pantang bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain seperti diet supaya kurus, menghemat, dan sebagainya. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di sana. Kita pun dapat mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua, suami atau istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, dan sebagainya. Marilah kita belajar berpuasa 1 jam sebelum merayakan Ekaristi, agar kita sungguh lapar dan haus akan Yesus Kristus, dan kita rindu untuk bertemu dengannya. Puasa 1 jam sebelum misa adalah sebagai tanda kita mempersiapkan batin kita. Tanpa persiapan batin, perjumpaan kita dengan Kristus akan terasa hambar. Mungkin selama ini kita kurang menyadari akan pentingnya puasa. Atau mungkin kita berpikir bahwa puasa bukanlah tradisi kita orang Katolik. Hari ini Yesus menyadarkan kita bahwa puasa adalah kewajiban kita para pengikutnya, yang mestinya kita jalankan dengan penuh kesadaran dan penuh penghayatan. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk mulai menghayati puasa dengan tekun dan benar. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.